Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi anak tunarungu. Sebelumnya, kalian pasti tahu ya, kemampuan mendengar dari seseorang itu berbeda-beda. Nah, apabila kemampuan mendengar dari seseorang ternyata sama dengan kebanyakan orang, berarti pendengaran seseorang itu dapat dikatakan normal. Nah, bagi tunarungu sendiri yang mengalami hambatan dalam pendengaran itu pun masih dapat dikelompokkan berdasarkan kemampuan anak yang mendengar. Tingkat kehilangan pendengaran itu dibagi menjadi 5, yaitu sangat ringan, ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Semakin tinggi kehilangan pendengaran, semakin lemah pula kemampuan mendengar suara atau bunyi. Bahkan hanya merasakan getaran dari suara saja. Nah, selain itu juga biasanya berdampak pada kemampuan komunikasi, terutama kemampuan berbicara dengan artikulasi yang jelas sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami orang lain. Nah, ini adalah klasifikasi anak tunarungu yang dikemukakan oleh Samuel, yaitu yang pertama adalah 0 desibel, yang menunjukkan bahwa ia memiliki pendengaran yang optimal. Kemudian yang kedua yaitu 0 hingga 26 desibel, itu menunjukkan masih mempunyai pendengaran normal. Kemudian yang ketiga 27 sampai 40 desibel. Berarti di sini menunjukkan kesulitan mendengar bunyi-bunyi yang jauh. Nah, dia membutuhkan tempat duduk yang strategis letaknya dan memerlukan terapi wicara. Nah, yang ketiga ini tergolong tunarungu ringan. Kemudian yang keempat yaitu 41 sampai 55 desibel. Ini artinya dia mengerti bahasa percakapan namun tidak dapat mengikuti diskusi kelas. Dia juga membutuhkan alat bantu dengar dan terapi bicara. Nah, pada golongan yang keempat ini tergolong tunarungu sedang. Kemudian lanjutnya yang kelima, itu hanya bisa mendengar suara dari anak yang dekat. Hanya bisa mendengar suara dari arah yang dekat. Ia juga masih mempunyai sisa pendengaran untuk belajar bahasa ekspresif ataupun reseptif dan bicara dengan menggunakan alat bantu dengar serta dengan cara yang khusus. Ini tergolong tunarungu agak berat ya, 56 sampai 70 desibel. Kemudian selanjutnya yang keenam yaitu 71 sampai 90 desibel. Dia hanya bisa mendengar bunyi yang sangat dekat. Kadang dia juga dianggap tuli. Nah, dia juga membutuhkan pendidikan luar biasa yang intensif. Dia membutuhkan alat bantu mendengar atau ABM dan latihan bicara secara khusus. Karena ini sudah tergolong tunarungu berat. Kemudian yang terakhir yaitu 91 desibel ke atas. Nah, dia mungkin sadar akan adanya bunyi atau suara dan juga getaran. Namun, dia banyak tergantung pada penglihatan daripada pendengarannya. Untuk proses menerima informasinya dan yang bersangkutan itu dianggap tuli. Nah, ini tergolong tunarungu berat sekali. Kemudian berdasarkan tingkat kehilangan ketajaman, pendengaran yang diukur dengan satuan desibel menurut Heri Purwanto yaitu klasifikasinya adalah yang pertama sangat ringan. Sangat ringan itu dia mengklasifikasikan 25 sampai 40 desibel. Kemudian yang ringan itu 41 desibel sampai 55 desibel. Nah, sedangkan moderate yaitu 56 desibel sampai 70 desibel.
Kemudian yang tingkat klasifikasi tunarungu berat itu 71 desibel sampai 90 desibel. Kemudian yang terakhir yaitu sangat berat, itu 91 desibel sampai lebih, berarti 91 desibel ke atas.